Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semua sahabat Magnet Rezeki Official yang ada di Facebook semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita akan hari ini akan sharing kembali dalam acara kisah keajaiban para pengamal ilmu magnet rezeki. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir in time, bukan lagi on time ya, in time sebelum kami bahkan sudah ngantri untuk ikut serta dalam acara kisah keajaiban sore ini. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Anda yang selalu hadir in time ini untuk selalu mendukung acara-acara yang ada di Magnet Rezeki Official. Bapak Ibu, alhamdulillah, kalau pekan kemarin saya menghadirkan seorang dokter, seorang sahabat saya, seorang dokter yang memiliki kisah keajaiban bagaimana dia bisa sembuh yang tak terduga, maka hari ini ya, saya akan juga menghadirkan seorang sahabat saya, ya, beliau seorang certified trainer magnet rezeki asal dari Bandung. Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya familiar melihat beliau di layar kaca. Bapak Ibu ya, beliau juga seorang pendakwah yang sangat luar biasa dari magnet rezeki. Bapak Ibu, kisah keajaiban beliau sangat luar biasa, di mana beliau dengan menurunkan garis kebenaran, beliau mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Walaupun beliau harus melaluinya dengan mengalami detox ya berkali-kali. Nah, seperti apa kisah keajaibannya dan seperti apa beliau mendapatkan detox untuk mendapatkan keajaibannya, kita akan dengarkan langsung dari beliau kisah keajaiban bagaimana seorang menurunkan garis kebenarannya. Bapak Ibu, saya hadirkan sosok yang luar biasa, Umi Aisyah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Umi. Saat ini Umi Aisyah dari Bandung, saya dari Rawamangun. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menikmati kisah keajaiban ini di Magnet Rezeki Official ini. Nah, mungkin Umi bisa sapa-sapa dulu sebelum memulai, sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di Magnet Rezeki Official ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Arif selaku Ketua Yayasan Magnet Rezeki ya, dan tentunya Yayasan Magnet Rezeki yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini ya, saya bisa sedikit sharing berbagi gitu ya. Mungkin banyak yang belum tahu, kayaknya Umi kok tiap hari kalau ketemu senyum aja terus gitu ya. Gitu. Ya, insya Allah saya akan sedikit berbagi mungkin tentang air mata saya gitu ya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di Bandung situasinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan semuanya juga disehatkan ya, menjadi hamba Allah yang tidak terpilih ya, tidak terpilih untuk merasakan virus yang sangat luar biasa ini gitu ya. Itu sih Pak Arif ya, mudah-mudahan semuanya kesehatan gitu yang sekarang mungkin banyak dari masyarakat kita yang sangat mendambakan arti sehat gitu. Baik. Terima kasih Umi ya, sapaannya kepada kita ya, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Memang saat ini akademi COVID sangat luar biasa, tapi hari ini jangan khawatir, kami siap membagikan energi bahagia untuk Anda. Kami menghadirkan Umi Aisyah, tentu mungkin Anda nanti akan mendapatkan energi-energi berlian dari beliau. Tentu kita akan kupas kenapa kisah keajaiban beliau menurunkan garis kebenaran ini. Baik, nah
sebelum kita menceritakan tentang bagaimana Umi menurunkan garis kebenaran ini, saya ingin mungkin tanyakan sedikit bagaimana awal mulanya Umi bisa kenal ilmu magnet rezeki nih. Ya, awal mulanya bagaimana ceritanya sampai Umi bisa mengenal ilmu magnet rezeki. Dan Bapak Ibu, seperti kita ketahui, mungkin sudah pada tahu ya bahwa beliau Umi Aisyah ini adalah istri dari Pak Huda ya. Beliau adalah ketua Korwil Bandung ya, Jawa Barat. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, siapa yang lebih dahulu mengenal ilmu magnet rezeki, atau mungkin dua-duanya bisa langsung mengenal ilmu magnet rezeki. Silakan Umi, diceritakan Umi. Bismillah ya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalnya yang tahu magnet rezeki dulu adalah Pak Huda gitu ya. Kemudian dengan segala ikhtiar realitanya beliau berusaha meyakinkan saya yang saat itu sangat nggak percaya gitu ya, dengan ilmu ini gitu. Nah, akhirnya beliau beralih gitu dari realita ke kuantum ya. Jadi saya salah satu orang yang masih hidup tapi sudah disolati gitu. Ya, jadi Pak Huda praktek nyolatin istrinya gitu ya, agar tanpa banyak kata beliau bisa mengalirkan ilmu magnet rezeki yang beliau rasakan sangat luar biasa gitu ya. Dan atas izin Allah 2018 gitu ya, saya sudah mau mulai gitu ya, dengar gitu kan sedikit-sedikit gitu, dan alhamdulillah ada kesempatan saya ikut camp di Bandung ya, camp 15 yaitu bulan Agustus ya, tepatnya beberapa saat setelah saya tuh baru mau mulai mengenal magnet rezeki aja, bungkus permennya udah datang duluan gitu ya. Jadi Allah mengambil almarhum bapak saya yang sangat saya sayangi gitu ya. Ya, kemudian Allah berikan saya kesempatan gitu untuk ikut kan, karena waktu itu Aki masih kecil gitu ya, jadi saya nggak punya keluasan waktu untuk ikut camp yang di luar Bandung. Jadi alhamdulillah saya ikut camp 15 di Bandung. Dan alhamdulillahnya lagi September itu langsung gitu saya ikut TFT-nya gitu, karena habis camp 15 langsung ada TFT 3 gitu. Nah, dari situlah Pak Arif saya mulai mungkin ngomongin magnet rezeki itu lebih intens daripada suami saya gitu ya, karena Pak Huda ada amanah yang mungkin berbeda dengan saya gitu Pak Arif. Ya, Masya Allah ya. Bapak Ibu mungkin bisa dijadikan inspirasi sore ini ya, bahwa pasangan ini juga salah satu menjadi pasangan idola saya nih. Kemana-mana berdua ya, pasangan certified trainer magnet rezeki, dua-duanya CTMR, dan dua-duanya kalau mengadakan private training suka berdua nih. Suka buat couple gitu kan, PTMR-nya. Nah, ini bikin nganan saya nih, luar biasa. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan bahas ya bagaimana Umi Aisyah awal mulanya beliau bisa menurunkan garis kebenaran, kisah keajaibannya ini, bagaimana beliau menurunkan garis kebenarannya. Nah, awal mulanya seperti apa Umi sampai bisa menurunkan garis kebenarannya nih?
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Wali ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sami Allahu liman hamidah. Baik, alhamdulillah ya, keren sinyalnya. Jadi Bapak Ibu, baik, tadi sampai di mana tadi Umi tadi bercerita tentang bagaimana beliau tidak mudahnya menceritakan tentang garis kebenaran, yang menghilangkan garis kebenaran ya, ditolak datang lagi nah coba Umi diceritakan lebih dalam lagi Umi. Ya, jadi ada ini ya Pak Arif, ulama Mesir gitu kan, beliau bernama Imam Syarawi gitu ya. Jadi beliau itu membagi gitu kan rezeki menjadi 4 gitu. Yang pertama rezeki harta gitu. Kata beliau ini adalah tingkatan rezeki terendah Pak Arif katanya. Ya. Yang kedua adalah sehat walafiat gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya sehat tapi walafiat gitu, agar kesehatannya itu bermanfaat gitu. Mungkin ini sangat didambakan ya sama kita di situasi seperti ini. Dan ini menurut beliau adalah tingkatan rezeki tertinggi gitu. Ya. Dan yang ketiga Pak Arif ini adalah rezeki keturunan yang soleh gitu. Yeah. Dan ini kata beliau merupakan rezeki yang utama gitu. Dan ini saya mau izin, saya akan berkisah tentang rezeki yang ketiga ini ya, yang menurut beliau rezeki yang keempat adalah ridha Allah, dan ini merupakan kesempurnaan rezeki menurut beliau gitu. Jadi garis kebenaran saya ini adalah bagaimana saya itu mendambakan mempunyai anak yang soleh gitu kan. Tapi apa kabarnya, seorang Aisyah gitu kan, yang banyak dosanya tapi ingin anaknya soleh kan gitu. Kira-kira begitu ya yang dikatakan Allah gitu kan mungkin kepada saya gitu. Jadi ini tentang anak saya yang pertama Pak Arif, yang besar ya. Saya biasa kita memanggil kakak gitu. Jadi kakak ini tumbuh di saat kami itu ya belum namanya anak pertama ya, belum banyak ilmunya, belum banyak duitnya gitu ya Pak Arif ya. jadi kita ikhtiarnya tuh masih yang mengejar kupu-kupu gitu kan. Dan alhamdulillah sih Pak Uda termasuk yang secara karir itu cepat gitu. Cepat, tapi ada sesuatu yang harus harus kita korbankan gitu. Ketika kita diberikan rezeki yang ternyata levelnya rendah itu ya, yang tingkatannya rendah yaitu harta gitu. Allah hadirkan anak yang mungkin untuk arah yang kita harapkan itu banyak sekali lika-likunya gitu. Ya. Jadi kita itu menyekolahkan kakak itu ke sekolah yang di rural kayak gitu ya, karena di saat kecil tuh gitu kan masih yang menjamur tuh itu gitu ya, belum ada yang tahfidz dan lain sebagainya gitu. Ya. Akhirnya suatu saat kok saya berpikir pengen ya gitu kan kakak di pesantren kayak gitu. Dan alhamdulillah gitu kan ketika kami posisinya itu pindah ke Surabaya gitu, kakak tiba-tiba Umi saya pengen ke pesantren tapi kita harus pulang ke Bandung. Dan Masya Allah kemarin tidak mudah bagi kita saat itu untuk memutuskan gitu. Di sisi lain kita senang gitu ya. Kok tiba-tiba anak mau gitu ke pesantren sendiri gitu kan. Banyak orang tua kan mungkin kan yang ayo ke pesantren, tapi kok ini si kakak mau sendiri gitu. Tapi saat itu kerjaan Pak Huda
nggak membolehkan kita untuk punya bayar. Akhirnya Bismillah kita harus milih salah satu. Gitu. Akhirnya Pak Guna melepaskan pilihan itu, ya. Dan ketika kakak masuk ke pesantren, abinya dalam posisi yang nggak dapat kerjaan, gitu. Ya. Jadi kakak itu sudah mempunyai impian untuk di pesantren, di salah satu pesantren yang menurut kakak itu kakak cocok gitu, salah satu pesantren besar di Bandung gitu. Dan setahun berlangsung itu lancar lah ya, hafalannya kakak bagus gitu kan, bisa dibilang dia melebihi teman-temannya gitu. Nah di tahun kedua mulai ada persoalan gitu. Ya persoalannya itu di pesantren itu akhirnya karena biasa berjalan bagus selama setahun, terus menerima santri sangat banyak gitu, berkali lipat dari yang awalnya itu hanya 12 ya, kakak itu hanya 12. Di situ muncul akhirnya ngeluh gitu, kakak, aduh sekarang tidak mudah gitu untuk menyetorkan hafalan karena harus banyak ngantri kayak gitu. Jadi kakak bilang waktunya habis hanya untuk mengantri katanya. Nah, di sisi lain ada satu peraturan yang kakak sangat gak suka gitu. Jadi pesantren itu ketika ada satu orang membuat ketidaktepatan, semuanya dihukum. Dan di keluarga kami kan nggak terbiasa begitu ya. Saya mendidik kakak ya yang melakukan ketidaktepatan ya yang bertanggung jawab gitu. Tidak semua menanggung ketidaktepatan itu. Nah dari situ akhirnya nggak nyaman gitu kan. Dan kakak nggak fight di situ untuk berjuang lebih lanjut gitu. Akhirnya kakak minta pindah gitu kan. Karena dalam tanda kutip di situ banyak teman-teman yang baru itu yang notabene memberikan pengaruh yang nggak bagus. Nah, akhirnya kakak sempat ikut-ikutan apa ya dalam tanda kutip tanpa izin dari asrama kayak gitulah. Jadi mulai ada ya dalam tanda kutip itu kenakalan anak-anak yang memulai balik ya. Akhirnya kakak menjumpai salah satu sosok ustadz yang keluar juga dari pesantren itu. Jadi oke lah. Akhirnya saya titipkan gitu kan kakak ke ustadz yang menurut kakak itu figur yang bisa dicontoh. Ya, karena beliau juga mungkin ustadz itu kan ada punya impian ingin membangun rumah tahfidz sendiri. Gitu. Akhirnya kakak di situ sebulan 2 bulan aman lancar gitu kan. Nah yang luar biasanya gitu, teman-teman yang notabene membawa pengaruh nggak bagus itu dengar ikutan pindah ke situ. Dan juga salah satu ustadz yang menurut kakak itu apa ya perilakunya ya kurang gitu kan, kadang ada ya kasar kan gitu kan, juga pindah ke situ gitu. Akhirnya kan persoalan nama muncul di tempat yang baru dengan orang-orang yang sama gitu ya. Akhirnya di situ luar biasa ada puncaknya karena disitulah kakak itu balik gitu. Jadi sangat tidak mudah dikasih tahu gitu kan, dinasihati juga ya akhirnya nggak menuruti gitu apa yang kita nasihatkan gitu. Akhirnya semakin tidak terkendali gitu ya. Ada banyak persoalan lah yang dihadapi di situ dan nggak kuat lagi. Udah akhirnya dia saya ngobrol gitu. Kenapa sih kakak begitu? Gitu. Emang katanya saya sengaja gitu, kata kakak tuh. Saya sengaja Umi, karena ketika saya bilang saya nggak betah, pasti Umi nggak akan menasehati gitu. Nggak dibolehin, terus pokoknya kamu harus bersabar di situ dan sebagainya, harus berjuang kayak gitu. Akhirnya si kakak itu melakukan sesuatu yang membuat gimana caranya ustadznya itu udah nggak bisa gitu, dalam tanda kutip keluarin gitu. Nah memang dia targetnya ke arah sana gitu. Saat itu ya boro-boro saya mau, oke saya yang salah ya nggak ada. Ya saya sama sekali nggak bisa. Oke, ini salah saya, ini salah ketidaktepatan seorang ibu saya gitu kan. Ya saya salahin kakak, saya ibaratnya mengomentari
teman-temannya, ustadz-ustadznya kayak gitu. Banyak sekali hal-hal yang saya menyalahkan orang lain intinya gitu di situ ya. Akhirnya pulanglah gitu kan si kakak dari pesantren yang kedua ini gitu. Akhirnya abinya datang sana sini ketemunya gitu kan, nanya, kakak maunya gimana? Saya mau ya sedikit aja orangnya. Akhirnya ketemulah gitu salah satu ustadz, beliau adalah tangan kanannya Habib Al-Aidrus ya, almarhum ya, pengurus Salam gitu yang besar di Bandung gitu, dan beliau berkenan gitu ya membimbing kakak. Tapi ya sama gitu. Kenapa? Apa yang saya omongkan ke kakak itu kan, kakak kalau kamu dimanapun berada itu pasti akan ada persoalan gitu. Hanya persoalannya ya, kakak harus bisa hadapi itu, jangan lari. Rupa-rupanya ya kakak menjadi apa ya, karena kami itu ketika mengasuh itu kan mungkin nggak lengkap gitu, kesibukan abunya gitu ya, jadi relatif hanya sama saya gitu ya, nggak begitu. Dia masuk orang yang belum bisa untuk bilang tidak gitu kan, walaupun dia tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik gitu. Dia akan melindungi temannya walaupun temannya melakukan tidak tepatan gitu. Jadi di situ juga ada persoalan. Nah, muncul lagi yang lebih luar biasa gitu. Ya ada akhwat kayak gitu kan. Akhwat yang suka kayak gitu. Nah, jadi berjalannya waktu gitu kan, bosen lah kakak cuman di pesantren katanya. Akhirnya minta sekolah gitu kan. Kalau sekolah ya udah saya carikan yang dekat dan sesuai referensi sama ustadznya itu gitu. Di situ bukan bertambah bagus gitu. Jadi muncul apa itu tadi ya, yang jadi persoalan gitu ya. Ya namanya juga lagi puber kayak gitu kan, mungkin mulai tumbuh rasa suka dan lain sebagainya, dan saya kan nggak ada kuasa untuk membentengi gitu karena jauh gitu ya, kita nggak satu rumah kayak gitu. Nah ada satu kisah yang membuat saya akhirnya tersadarkan, dan saya nggak mau gitu ya. Saat itu alhamdulillah sudah mulai kenal mangat rezeki ketika persoalan ini muncul gitu. Kakak bercerita tidak pas kejadian gitu, jadi beberapa saat setelah kejadian itu gitu. Jadi kakak dipukuli katanya gitu kan sama mahasiswa katanya gitu, dan mahasiswa adalah anak dari kepala sekolah tempat kakak sekolah kayak gitu. Terus saya bilang, apa yang membuat kamu sampai dipukuli? Saya bilang gitu. Nyamuk aja nggak saya izinkan gitu untuk gigit kamu gitu. Kok ini anak orang kan sembarangan aja gitu main pukul gitu kan. Jadi rasa seorang ibu itu kan ya nggak terima tentu gitu ya saat itu yang terjadi gitu. Usut ternyata ya tentang akhwat lain gitu. Jadi si mahasiswa yang kakak ini adalah punya hubungan gitu kan dengan teman kakak di SMA itu gitu ya. Mereka akhirnya berpisah, tapi dengar si akhwat ini suka gitu sama kakak tanpa ya babi mungkin dia langsung main pukul lah gitu, padahal si kakak sendiri nggak ngerti gitu sama akhwat ini seperti apa kayak gitu, hanya dengar suka katanya gitu. Akhirnya udah saya nggak ini lagi, sudah saya marah pas saat itu gitu kan. Saya nanya, kalian tahu nggak itu kepala sekolah itu kayak gimana? Saya bilang gitu kan. Kenapa? Saya datangin, saya bilang gitu kan. Nasihatilah anaknya apa. Nanti saya bilang terus kebenaran saya sangat tinggi gitu. Ini anak dari bayi saya jaga-jagain, saya enak-enaknya aja sih main dipukulin, saya bilang gitu kan. Udah nangisnya luar biasa gitu. Saya apa ya sakit ya. Namanya orang itu lihat anaknya kok pada diperlakukan seperti itu dengan notabene dia kan ngelap gitu. Boro-boro berpikir ada dosa apa nih di diri saya gitu ya, baru saat itu boro-boro lah gitu kan, walaupun sudah sedikit kenal rezeki. Nah akhirnya
itu ada di level galau yang sangat luar biasa gitu kan. Saya belum ngerti cara dengar talak kayak gitu. Akhirnya itu 2019 sekitar April Pak Arif. Jadi saya akhirnya apa ya solusinya kayak gitu. Bismillah gitu. Akhirnya ada camp di Bandung gitu. Dan alhamdulillah diberi kemudahan, kakak mau ikut gitu, mau ikut camp 30 di Bandung gitu di bulan April. Dan yang membuat saya nangis saat itu ketika saya ngelihat pecahan keramiknya gitu kan. Ya, nomor 1 kakak memimpikan hafal Al-Quran di bulan Desember gitu Pak Arif. Jadi dengan segala persoalan yang dihadapi, ternyata kakak masih tetap punya impian yang sama segitu. Saya kayaknya saya sudah nyerah, udahlah kak pulang aja, saya bilang gitu kan. Pulang aja, belajar di rumah sama Umi, insya Allah Umi bisa, adik juga bisa diajarin sama Umi gitu kan. Daripada kamu nanti maksudnya ya dipukul orang gitu ya Pak Arif ya. Seperti itu. Yang kedua, dia menuliskan ingin umroh bersama Umi dan Abi gitu. Yang ketiga, dia ingin punya motor baru. Yang keempat, dia ingin masuk surga gitu. Tentu yang keempat kan ini menjadi harapan kita semua gitu ya. Dan setelah kakak ikutkan itu, saya berusaha introspeksi gitu karena ternyata kakak masih punya impian yang kuat gitu tentang harapan impian dia untuk menjadi salah satu keluarga Allah gitu ya. Karena Allah menjanjikan ketika kita menghafal Al-Quran gitu kan, Allah akan janjikan menjadi keluarga Allah kan gitu. Jadi akhirnya saya introspeksi diri, ya, saya minta ampun kepada Allah gitu ya Pak Arif. Sejak saat itulah saya tidak pernah meninggalkan tahajud saya gitu. Karena yang saya rasakan ketika saya kesiangan aja pasti ada sesuatu gitu dengan anak-anak saya gitu Pak Arif. Jadi saya nggak mau gitu. Jadi anak-anak saya adalah kekuatan saya untuk saya jam 2 saya harus bangun, jam 2 saya harus bangun gitu. Saya nggak mau kisah kakak kayak gini terulang lagi gitu. Karena dosa-dosa saya tentunya kan gitu. Nah ketika saya sudah intens gitu ya berdialog dengan Allah gitu, akhirnya kan itu tadi gitu yang saya bilang ke Pak Arif, seorang Aisyah gitu ya yang banyak dosanya kok berharap anaknya mau hafid Quran gitu kan. Akhirnya dari situlah saya oke, berarti selama ini itu saya yang nggak tepat, saya yang salah gitu. Jadi saya menjauhkan banyak orang, masih berharap anaknya hafid dan lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya dari situlah Pak Arif saya berusaha untuk apapun yang menimpa kakak seperti itu, oke. Berarti dari saya gitu energi yang nggak bagusnya gitu. Jadi saya nggak pernah melewatkan itu sampai alhamdulillah sampai hari ini. Karena ada rasa apa sih? Iya bisa dibilang nggak mau lah gitu kan, anak saya dipukul-pukul lagi di ini sama orang kayak gitu kan. Jadi dalam waktu beberapa bulan akhirnya Desember impian kakak yang nomor 1 dijabah oleh Allah ya. Jadi di tangan ini ya yang sudah ke nomor 3 gitu. Kakak bisa menyelesaikan 30 juznya dan alhamdulillah akhirnya kami menghadai kakak umroh bersama. Jadi kita berangkat umroh itu juga Desember 2019 Pak Arif. Belum cukup sampai di sini Pak Arif, ada mata saya. Jadi ketika saya pamit gitu ya, ini boleh sambil ambil tisu ya Pak Arif. Silakan ini. Jadi mohon maaf ya teman-teman semuanya karena ketika seorang ibu diuji oleh anaknya ya pasti sangat tidak mudah gitu. Jadi ketika saya pamit dengan Pak Kiai, beliau menitipkan satu amanah yang
membuat saya tuh bahasa Sundanya tuh ngehuleng gitu. Ibu katanya, banyak yang bisa sampai menghafal 30 juz, tapi tidak banyak yang bisa mempertahankan hafalannya, katanya gitu. Iya, Ustadz, saya bilang. Makanya saya titip, minta tolong sama ibu, nanti ketika ibu umroh, ibu saya titipin amalan untuk tawaf 100 putaran. Saya langsung 100 putaran gitu kan, tapi ya nggak mungkin saya waduh kayak gitu kan di depan bagian. Terus oh, iya Ustaz, insya Allah, saya bilang gitu kan. Di sepanjang jalan saya mikir gimana ceritanya ya saya bisa tawaf 100 putaran, sementara saya juga ada amanah membawa jamaah kan gitu ya, membawa jamaah kala itu 90 lebih yang ada dalam tanggung jawab saya gitu. Sementara ketika umroh kan saya harus menjadi pelayan ya, melayani banyak jamaah gitu. Nah, akhirnya menenangkan hati ya tadi gitu kan, ya Allah gitu. Jika memang ini yang harus saya lalui gitu kan, tolong berikan saya kemudahan dan kekuatan gitu. Akhirnya singkat cerita kita umroh gitu kan. Nah, ustadznya tuh berkali-kali nanyain, ibu udah sampai Mekah belum? Ibu sudah sampai Mekah belum? Belum Ustadz, saya bilang gitu. Terus alhamdulillahnya semua dimudahkan ya, jamaahnya juga tidak banyak yang banyak persoalan gitu kan. Akhirnya di hari ke-3 saya di Mekah gitu kan, saya melaksanakan tawaf 100 putaran tadi Pak Ari. Awalnya ditemenin ya sama Pak Huda gitu, tapi 1 putaran Pak Huda harus wudhu, 2 putaran Pak Huda harus wudhu. Akhirnya udah deh Bi, bismillah Umi aja, kayaknya nggak akan cukup waktunya gitu, karena kiainya juga pesan itu paling cukup Bu ketika ibu ba'da isya sampai sebelum subuh, katanya 100 putaran itu cukup di waktu itu gitu. Akhirnya ya mungkin dengan was-was dan khawatir Pak Huda ya merelakan saya tawaf sendiri gitu kan. Abi tungguin di sini ya gitu. Ya mungkin sambil berdoa kayak gitu kan. Di sepanjang langkah saya itu Pak Arif, saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkan satu persatu dosa saya gitu Pak Arif. Karena mungkin terlalu banyak gitu ya. Sehingga ketika saya mengharapkan memiliki keturunan yang soleh, sangat tidak mudah gitu. Dan putaran demi putaran saya lalui dan rasanya luar biasa. Karena ketika tawafnya kita terbiasa dengan 7 kali kayak gitu kan. Dan itu namanya Desember biasanya kan penuh gitu ya, orang liburan dan lain sebagainya, jadi makan waktu yang tidak sebentar gitu. Dan ketika sampai putaran ke-80 Pak Arif, saya merasa udah nggak bisa napak gitu, udah mata sudah ngantuk luar biasa kan, karena memang nggak istirahat sama sekali, dan itu jam-jam di Indonesia itu lagi enak-enaknya tidur gitu kan. Ketika saya mau memulai tawaf yang ke-80, saya mulai Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu, seperti saya, aduh kok saya nggak kuat gitu. Tapi saya coba untuk terus melangkah, dan dari jauh saya seperti melihat almarhum bapak saya Pak Arif. Beliau berdiri di samping makom Ibrahim, menggunakan kain ihram yang kami selimutkan di jenazahnya gitu. Karena itu amanah beliau, jadi ketika saya meninggal, selain kain kafan, saya ingin kain ihram yang saya pakai berhaji
dikenakan gitu. Dan karena saya hafal betul gitu ya kayak ihramnya beliau itu kan. Jadi dari jauh beliau menggunakan kain ihram itu sambil tersenyum gitu ke arah saya. Saat itu saya merasa punya kekuatan, saya berlari gitu. Saya berlari, maksudnya yang ingin memeluk almarhum bapak itu. Ketika saya panggil sudah saya sangat dekat gitu kan dari Hajar Aswad ke Makam Ibrahim kan nggak terlalu jauh gitu ya. Saya bisa berlari itu Pak Ari, padahal saat itu saya merasa sudah mau limbung gitu, sudah mau jatuh gitu, kayak saking nggak kuatnya gitu. Jadi ketika saya panggil itu udah saya sudah deket gitu kan, bapak tiba-tiba menghilang gitu. Tapi akhirnya saya jadi kayak punya kekuatan baru untuk menyelesaikan 20 putaran sisanya gitu. Luar biasa. Saya kalau masih ingat saat itu, kok saya masih hidup gitu. Karena rasanya udah luar biasa gitu ya. Akhirnya sebelum subuh saya bisa menyelesaikan 100 putaran itu. Saya cari suami saya karena pasti posisinya sudah berubah karena sudah mau bersiap-siap sholat subuh gitu ya, karena soft bapak-bapak dan ibu-ibu kan berbeda gitu. Akhirnya saya coba WA, Umi sudah selesai gitu. Nah, akhirnya ketika sudah bertemu sama Pak Huda, udah saya peluk gitu kan. Saya nangis gitu. Ya ngerasa apa sih, lega banget gitu kan, dikasih amanah yang saya sangat gak mudah untuk menjalankan itu gitu. Akhirnya setelah selesai sholat ya saya ke hotel dan tidur yang sangat nikmat saya rasakan ya saat itu gitu ya. Masya Allah, udah capek semuanya dan luar biasa gitu. Dan ya perjuangan belum selesai karena akhirnya ya, saya bangun karena ada jamaah yang darah tingginya kambuh gitu Pak. Jadi tidak ingat membawa obat karena sudah diwanti-wanti gitu ya, bahasa Jawanya sudah diwanti-wanti. Akhirnya saya tungguin dokter gitu, nunggu dokter untuk diperiksa, saya tungguin kayak gitu. Kok anehnya dokter ini tuh gini, ketika selesai gitu kan memeriksa 2 jamaah ini kan terus suami istri gitu. Aisyah sini gitu. Saya tensi kamu, nggak apa-apa dok, saya ngapain, biasa aja, biasanya 80, 120, enggak, pengen lihat aja, katanya gitu. Kaget kan dia gitu, tinggi amat, kamu habis ngapain, katanya gitu kan. Saya ketawa gitu, habis tawaf, saya bilang gitu, tawaf, kok sampai tinggi kayak gini, kata dia gitu. Tawafnya 100 kali dok, saya bilang gitu kan. Dia langsung berkocak pinggang gitu kan, saya dipelototin gitu. Kamu apa-apaan, untung aja kamu gak mati, katanya gitu. Hah? Mati? Bisa mati ya? Jadi pas itu malah merinding sendiri gitu kan. Ya alhamdulillah udah belajar mana rezeki, jadi kan gak kepikiran gitu ya ketika saya tahu saya mati ya gitu ya Pak Ari. Jadi justru ketika dokter itu bilang, saya bisa mati ya? Iyalah, kamu tuh gimana sih? Kalau kamu mati gitu ya, jamaahnya gimana? Ya kan kalau dok, saya sehat kan, saya bilang gitu kan. Saya dicubit gitu sama dokternya. Jangan macam-macam. Ya enggak, saya bilang gitu kan. Terus ya ngapain juga saya cerita bla 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 panjang kan gitu kan. Ya gitu aja sudah, akhirnya udah. Saya turun gitu kan, udah nemenin jamaah tadi gitu ya yang sudah sehat, dan luar biasa Pak Arif, sejak itu kakak menjadi pribadi yang sangat luar biasa gitu ya, yang sangat sesuai yang saya harapkan selama ini gitu ya. Ketika saya sudah oke, ini saya gitu. Bukan kakak yang harus berubah, bukan harus dicariin kiai-kiai yang seperti apa, bukan harus dicariin pesantren yang seperti apa. Saya ibunya gitu yang berubah. Gitu. Jadi ketika saya sudah berhasil Pak Arif sedikit demi sedikit menurunkan
eh, egoisme saya gitu kan, saya menuntut dan sebagainya. Enggak, saya sekarang udah bicara di kuantum gitu dengan kakak. Ya, alhamdulillah sekarang sedang fokus gitu ya. Mudah-mudahan Oktober ini dia bisa melanjutkan kuliah gitu kan. Ini mumpung banyak sahabat di sini, minta doanya gitu ya. Katanya ingin memperdalam Quran dan hadis mungkin di Pakistan katanya Pak Arif. Jadi Oktober insya Allah gitu ya. Kakak bisa belajar untuk lebih dekat dengan Allah gitu. Gitu sih Pak Arif. Maaf ya, air matanya habis nih kayaknya. Masya Allah, ini saya speechless mendengar cerita sebuah perjuangan yang sangat luar biasa dari seorang ibu. Bagaimana masih banyak di luaran sana, banyak ibu-ibu, ini akan menjadi pelajaran buat kita semua. Bukan hanya ibu, tapi orang tua, ayah juga. Bagaimana ternyata ketika kita menurunkan garis kebenaran, bahwa banyak hal yang berubah ternyata. Ini juga menjadi inspirasi saya, Umi, buat saya, terus terang menjadi inspirasi buat saya. Gak ada di sini, mungkin sahabat-sahabat Magnet Rezeki juga yang di Facebook, Magnet Rezeki Official, juga semua mendambakan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, soleha, menjadi hafizoh. Ya ketika ternyata kita banyak memiliki keinginan, akhirnya dari keinginan ini kita menekan kepada anak-anak kita. Kita merasa bahwa kita adalah orang tuanya. Kita merasa kita adalah yang lebih berpengalaman, lebih mengerti. Akhirnya kita yang menuntut mereka. Tapi inspirasinya adalah seharusnya kita menuntut diri kita. Bagaimana kita menurunkan garis kebenaran. Masya Allah, tabarakallah Umi. Ini satu sangat yang luar biasa sore ini Bapak Ibu. Ya, tolong tulis ya, walaupun banyak air mata dikeluarkan oleh Umi, ya mudah-mudahan air mata ini akan menjadi kebahagiaan bagi teman-teman semua. Amin. Akan menjadi energi berlian untuk kita semua. Ya, luar biasa energi sore ini saya merasakan sendiri langsung ya, bahwa ternyata kita sebagai orang tua nggak selamanya benar, nggak selamanya kita merasa bahwa kita adalah orang yang lebih mengerti daripada anak-anak kita. Kita menuntut ini, itu, dan semuanya kepada anak-anak kita. Tapi kita nggak pernah mau berubah dan nggak pernah mau menurunkan garis kebenaran kita. Masya Allah Umi. Terima kasih Umi, terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa ya. Bapak Ibu boleh tuliskan apa saja komen yang dirasakan sore ini. Energi apa yang telah dirasakan sore ini? Saya ingin bacakan. Air mata kebahagiaan katanya Umi. Terima kasih Umi. Ini adalah air mata kebahagiaan. Semoga bisa menurunkan garis kebenaran, terutama Masya Allah ini. Banyak sekali, saking banyaknya yang cepat sekali. Iya, Pak Arif. Ingin seperti Umi, katanya berjuang untuk anak-anaknya, semoga menjadi hafiz Quran. Ternyata ya, Masya Allah ya, nanti saya juga mau baca. Kali ini Masya Allah ya, energi bahagia dan ketenangan hati katanya Umi. Banyak yang menulis ini. Ya, kita doakan semuanya ya. Kita doakan Umi Aisyah dan Pak Huda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mutmainah tentunya. Dan seluruh pemirsa Facebook Magnet Rezeki Official juga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mutmainah. Anak-anaknya menjadi hafizoh, anak yang soleh, soleha tentunya. Masya Allah, luar biasa ya. Kita melihat bahwa menurunkan garis kebenaran itu hal yang kelihatan sepele gitu. Kita melihat bahwa saya kan orang tuanya gitu.
saya lebih mengerti, saya lebih banyak mengerti, tapi ternyata itu yang dimaksud Allah, bahwa kemengertian kamu tidak lebih dari ketidakpintaran kamu. Masya Allah. Speechless saya, Umi. Terima kasih. Saya pun juga meneteskan air mata. Dan itu berlangsung bukan sebulan 2 bulan Pak Arif, jadi hitungan tahun ya. Jadi kadang yang suka japri gitu, sampai kapan Umi gitu, saya harus begini gitu ya, sampai Allah ridho gitu kan. Bapak Ibu, kita lihat ya, kuncinya adalah di keridhaan Allah, Bapak Ibu. Banyak kita baru berjuang sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, udah merasakan give up gitu. Ya, padahal kita lihat Umi Aisyah berjuang untuk anak-anaknya itu tahunan. Bahkan tadi beliau, kita mendengar sendiri beliau berjuang bagaimana sampai tawaf 100 kali, Bapak Ibu. Saya pun sebagai laki-laki kuat ya saya. Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, jadi apa ya, seorang ibu apa sih yang bisa dilakukan untuk anaknya kan gitu ya Pak? betul Umi. Itulah energi berlian ya. Energi berlian bagaimana ketika kita merasa bahwa kita ibu rumah tangga gitu ya. Kita merasa kita nggak punya kemampuan. Padahal Allah melahirkan kita di dunia ini itu dengan segala kemampuan, dengan segala kekuatan. Kalau kita lihat flashback ketika kita lahir, ya, saya sedikit memberikan sharing ini. Ketika kita lahir, ya Bapak Ibu semuanya, kita terlahir dari sperma orang tua kita, di mana saat itu ada 200 juta nyawa yang keluar dari sperma orang tua kita. Saat itu terjadi perlombaan yang sangat luar biasa, dan hanya satu yang bisa mencapai titik ovum ibu kita, dinding rahim ibu kita, yaitu kita. Ternyata kita berjuang sudah sangat luar biasa dari ketika berada di rahim ibu kita. 9 bulan kita berada di rahim ibu kita, gelap, tanpa ada orang yang mau memberikan makan apapun. Tapi kita bisa berjuang, bisa hidup, bisa keluar bahkan. Saat ini kita baru berjuang dengan COVID. Saat ini kita baru berjuang dengan segala persoalan yang ada di dunia ini. Perjuangan kita yang ada di saat ini itu tidak membuat kita harus berjuang bahkan sedetik saja. Pada saat kita di rahim ibu kita, kita tidak cepat, dalam hitungan detik saja kita sudah tidak ada di bumi ini. Bapak Ibu, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya sama sehalnya ya ketika kita Umi Aisyah tadi berjuang untuk anak-anaknya. Ayo kita kuatkan diri kita. Persoalan yang ada di depan kita ini ya hanya persoalan yang Allah berikan untuk siapkan untuk kita sebagai bungkus untuk kebahagiaan kita nantinya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Umi. Saya ingin mengucapkan selamat benar-benar atas perjuangan ini. Mudah-mudahan Umi tetap masih dikuatkan untuk berjuang untuk impian-impian selanjutnya. Terima kasih para pemirsa yang ada di Magnet Rezeki Official, semua yang telah mengikuti kisah keajaiban ini. Karena waktu juga, Umi, mungkin ada closing statement untuk sahabat Magnet Rezeki yang ada di Facebook ini. Silakan Umi. Ya, seperti tadi ya yang saya sampaikan di awal gitu kan, rezeki itu kan macam-macam ya menurut Imam Sya'rawi gitu. Kita boleh gitu kan mempunyai keinginan
kita punya rezeki berupa harta, berupa kesehatan, berupa anak yang soleh gitu kan. Tapi ujungnya adalah kita menginginkan rezeki yang sangat luar biasa, yaitu kesempurnaan rezeki. Bentuknya adalah keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama silaturahim pada sore hari ini adalah sama-sama dengan niat untuk mendapatkan semata-mata adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi yang positif gitu ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, Pak Arief ya, dan semua sahabat-sahabat Facebook gitu ya. Semua dari saya yang masih kurang sekali ilmunya, jika ada yang dirasa bermanfaat itu semata-mata datang dari kasih sayang Allah. Mohon maaf lahir dan batin, Pak Arief dan sahabat-sahabat semuanya. Saya akhiri sharing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Umi Aisyah. Salam untuk Pak Muda. Insyaallah. Keluarga sehat semua. Amin, amin. Bahagia ya, dan semua pemirsa di Magnet Rezeki Official, sahabat Magnet Rezeki dimanapun Anda berada, sehat-sehat kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati akademi COVID ini dengan perasaan bahagia. Ya, tetap jaga iman dan imun tubuh kita. Mudah-mudahan kita bisa melewati semua ujian ini, semua tantangan ini. Baik, saya tutup majelis kisah keajaiban sore ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pekan depan, kisah keajaiban yang lain yang lebih membuat Anda akan memberikan energi untuk hari-hari Anda. Saya Arief Bar, sampai jumpa di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.